Hino, apa kabar? Fantastis, luar biasa, yes. Jumpa lagi di Internal Dealer Training. Kali ini kita akan membahas terkait handling objection. Apa itu handling objection dan binatang apa sih handling objection gitu? Nah, handling objection itu adalah salah satu cara untuk menangani pertimbangan konsumen dalam membeli kendaraan. Kadang konsumen ketika membeli kendaraan itu harus benar-benar alasannya banyak gitu. Tapi itu adalah sebagai dasar mereka untuk mengambil keputusan. Nah, bersama saya Agit Widianto, kita akan membahas terkait handling objection, kemudian kita akan simulasi bagaimana teknik-tekniknya untuk menangani keberatan pelanggan atau yang menjadi pertimbangan pelanggan, sehingga kita bisa closing secara mudah. Kita lihat tujuan dari kegiatan training hari ini. Yang pertama adalah terkait pada bagian ini dan pada sesi yang pertama, teman-teman akan diinformasikan terkait bagaimana cara mengatasi pertimbangan konsumen dalam melakukan pembelian kendaraan, khususnya commercial vehicle. Kita di Hino. Yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana konsumen dari segi karakternya membeli sebuah kendaraan. Sehingga nantinya di yang ketiga, sesi ketiga, kita bakalan tahu tips dan triknya untuk kita closing secara mudah. Kenapa? Karena tentunya teman-teman tahu seorang Shaolin punya berbagai jurus untuk mengatasi musuh-musuh yang berbeda pula. Itu pun yang harus dilakukan seorang sales. Jangan menggunakan satu teknik, tapi berbagai macam teknik untuk bisa mengatasi berbagai macam konsumen ketika kita mau closing. Yang pertama, kita pelajari dulu apa sih itu handling objection. Handling objection adalah merupakan kegiatan untuk mengatasi keberatan yang diajukan oleh konsumen, sehingga kita dapat melahirkan sebuah kesepakatan jual beli. Tujuan utama kegiatannya adalah terkait untuk mengubah pendirian konsumen yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Sama halnya kayak proses belajar sebenarnya, ya kan? Yang tadinya teman-teman tidak tahu menjadi tahu, sehingga akhirnya mereka berubah pikiran membeli kendaraan dengan Anda, gitu. Itu tujuannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita handling objection atau konsumen mengatasi keberatan dari konsumen, tunjukkan empati Anda bahwa Anda berada di posisi konsumen. Anda berpikir secara, kalau gue jadi konsumen, ya kan, ya gue juga merasa seperti itu. Saya juga merasa seperti Bapak. Gitu. Kalimat yang bisa diutarakan apa sih? Ini, ya seperti itu Pak, Bu, ya kan. Saya juga pasti ketika saya menjadi konsumen, saya akan mengatakan hal yang sama seperti Ibu. Ya normatif lah Bu, ya kan. Nah, setelah kita mengatakan seperti itu, klarifikasi. Oke Bu, berarti Ibu sangat concern ya Bu terhadap harga gitu. Nah, selain klarifikasi objection, ya kan, kita cari keberatan tersembunyi. Bu, selain dari harga, kira-kira apa lagi yang menjadi pertimbangan Ibu Bapak untuk membeli kendaraan? Oh, kalau misalkan dari segi harga itu sudah oke, udahlah Mas, harga dulu. Oh, oke. Berarti ya kan tidak ada keberatan sembunyi atau dia nahan. Anda bisa bilang gini, Bu, jadi biar Agit bisa sekalian Bu berikan solusinya. Selain dari harga, ada lagi nggak nih Bu yang menjadi pertimbangan Ibu untuk membeli kendaraan sama Agit? Sehingga Agit bisa memberikan solusinya sekaligus gitu. Nah, itulah yang disebut dengan tanggapi keberatan dari konsumen. Selain itu, apalagi? Yang kelima adalah ajukan pertanyaan lanjutan. Kita harus benar-benar mengajukan pertanyaan selanjutnya untuk benar-benar mendapatkan komitmen dari konsumen tersebut membeli kendaraan. Seperti apa tekniknya? Ada tekniknya lagi. Tanggapi konsumen dengan Habib. Oh, orang Arab? Bukan. Ini adalah satu teknik untuk teman-teman ingat. Habib, ya kan. Hitung benefit. Bagaimana ketika ada konsumen yang mengatakan harga itu Hino mahal, ya kan? Kita akuin bahwa harga itu Hino mahal, dan saya pun bangga menjadi salesman Hino yang harganya mahal gitu. Karena akan bisa memberikan dampak yang positif, benefit yang lebih untuk konsumen itu ketimbang harga yang murah gitu. Mengapa bisa memberikan dampak yang positif meskipun harganya mahal gitu. Kita simulasikan perhitungan kredit benefit calculation,
kemudian dari segi spare part itu seperti apa, kita hitung. Maintenance cost, resale value, itu adalah bagian satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ketika konsumen membeli kendaraan. Jangan sampai ya kan, kita hanya sebagai salesman yang biasa gitu, yang nggak dididik gitu. Oh iya Pak, harganya mahal, emang seperti itu Pak. Ya kan? Enggak, kita harus bisa memberikan reason juga. Pak, memang harga kita mahal, tapi kita memberikan dampak yang lebih jangka panjang, benefit yang jangka panjang Pak. Karena Bapak membeli kendaraan ya kan, tidak hanya dari segi unit, tapi dari segi maintenance cost, kemudian dari segi preventive maintenance cost, spare part, kemudian dari segi total supportnya seperti apa ya kan. Itu yang menjadi pertimbangan Bapak juga seharusnya untuk membeli kendaraan dengan Agit gitu. Dan Agit akan ngejelasin terkait benefit yang bisa Bapak dapatkan ketika Bapak membeli kendaraan dengan Agit. Hitung benefitnya. Nanti saya akan simulasikan bersama Pak Epen, simulasi terkait benefit calculation. Nah, yang kedua apa? Habib A. H-nya tadi hitung benefit, A-nya adalah add value atau berikan nilai tambah. Teman-teman sudah menginformasikan benefit calculation ya kan, dari segi money, tangible benefit yang bisa diperhitungkan. Yang kedua, add value bisa dikatakan intangible benefit atau benefit yang tidak terlihat, dan tangible benefit yang bisa dilihat. Seperti apa? Total support adalah benefit yang tidak terlihat karena tidak bisa dihitung dengan uang. FSP, kemudian training, atau teman-teman berikan lagi kayak TV 12 in atau TV 7 in, kecil kan gitu. Ya, itu adalah salah satu tambahan untuk konsumen gitu, add value, add nilai tambah gitu. Tapi kalau dari Hino itu sendiri, dari HMS itu sendiri, kita memberikan support yaitu total support gitu. Dari segi FSP, kemudian dari segi training, kemudian dari segi part price kontrak dan segala macam. Itu adalah add value yang kita bisa berikan gitu. Kemudian selain add value, B yang selanjutnya adalah beri bukti. Anda juga jangan cuma sales yang ngomong doang gitu. Janji-janji surga, jangan. Kenapa? Ya kan? Kita konsumen itu membeli unit itu jangka panjang gitu. Dan harus benar-benar dibuktikan secara nyata. Kalau Anda bilang A, ya A. Buktikan bahwa memang Hino itu memberikan jaminan garansi selama berapa tahun gitu. Dan ketika Anda sudah berikan bukti, entah karena testimoni atau dari segi pamflet atau brosur yang mengatakan bahwa oh ini loh Pak, ada datanya Pak, dan data itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya apa? I. H, A, B, I sekarang. Yaitu informasi lanjutan. Jelaskan secara detail 1, 2, 3 dari segi manfaat produk dan dari segi pelayanan Anda. Yang membedakan Anda dengan salesman yang lain adalah bagaimana Anda melayaninya. Produk sama bos. Anda jual Dutro 130 HD, keluarnya 130 HD, nggak mungkin NMR, gitu ya kan? Produknya sama. Yang membedakan adalah Anda. Anda harus memberikan informasi kenapa konsumen itu harus membeli dengan Anda. Gitu. Yang terakhir adalah B, yang terakhir adalah balik dan jelaskan. Maksudnya balik dan jelaskan adalah tantang konsumen ketika saya bisa memberikan hal ini semua kepada Bapak, ya kan? Bisa SPK sekarang nggak? Tantang. Berikan komitmen. Saya minta komitmen Bapak Pak untuk keseriusan ini, gitu. Nah, contohnya seperti apa? Ini saya punya contoh-contohnya dari segi hitung benefit, ya kan? Oke Pak, saya akan bantu kalkulasi Pak. Saya punya alatnya dari segi resale value. Ketika Bapak membeli Hino sekarang, jual lagi 2 tahun selanjutnya atau 3 tahun selanjutnya, harganya berapa? Kita cek Pak di OLX Pak. Harga yang 2020 berapa? Harga yang 2017 berapa? Dan turun berapa persen defisiasinya, yaitu penyusutan harga unit ketimbang dengan kompetitor. Itu yang paling mudah. Yang pertama. Yang kedua, ya kan, Bapak kita kalkulasi lagi Pak, ya kan, dari segi maintenance cost. Maintenance cost adalah biaya perawatan yang diberikan oleh Hino. Itu sampai berapa juta Pak? Gitu. Free. Dan dari segi yang free, Bapak terus bayar, harus bayar berapa Pak? Sampai dengan 3 tahun. Itu harus kita perhitungkan Pak. Nah ini saya punya Pak hitungannya. Sekian Pak. Gitu. Mana Pak kalau di total yang memberikan keuntungan? Harga yang lebih mahal tapi memberikan banyak keuntungan di akhir, atau harga yang lebih murah memberikan sesuatu yang kecil dan kerugian yang nanti Pak panjang. Kalau kami sih dididik
untuk bisa memberikan benefit yang lebih kepada Bapak, kepada konsumen, sehingga nanti Bapak repeat order. Bapak puas, Bapak bisnisnya itu berkembang, balik lagi ke saya. Gitu. Itu hitung benefit dari segi tangible. Benefit yang bisa terlihat. Karena konsumen itu tidak emosional di dunia komersial. Di dunia komersial harus ada hitung-hitungannya. Harus ada faktanya gitu. Gue suka, gue beli. Enggak. Gue untung, gue beli. Gitu. Beda di passenger. Passenger gue suka, gue beli. Anda beli kayak Raffi Ahmad, beli Hummer, beli Lamborghini Aventador, ya kan? Gue suka, gue beli, ya kan? Tapi kalau beli truk, gue untung apa enggak? Gitu. Itu bedanya. Nah, yang kedua, add value. Selain unit selain itu, Bapak juga akan mendapatkan pelayanan total support dari Hino, Pak. Yaitu program FSP, kemudian training driver, kemudian program-program yang kita punya selainnya. Bapak butuh apa? Training mekanik? Ada, Pak. Bapak nggak punya mekanik, kita kasih, Pak, mekanik kontrak sama Bapak, ya kan? Kita siapin semuanya. Gitu. Berikan bukti. Ini adalah testimoni dari konsumen saya, Pak, ya kan? Semuanya saya selalu upload di Instagram saya, Pak. Jadi konsumen bisa lihat bagaimana pelayanan saya terhadap konsumen. Gitu. Harga saya mahal, jelas, Pak, karena saya memberikan pelayanan yang ekstra untuk Bapak, gitu. 1 kali 24 jam, Pak. Kalau saya ketiduran, saya wajar, Pak, saya capek, Pak, ya. Tapi ketika saya sudah bangun, ya kan, saya pasti akan melayani Bapak, gitu. Yang ketiga, informasi lanjutan, ya kan, gini, Pak, jika Bapak bisa lihat manfaatnya sangat besar, ya kan, pertama, Bapak nggak usah mikirin biaya perawatan, kita yang kasih selama 1 tahun atau 50.000 kilometer. Bapak udah nggak pusing tuh, 50.000 kilometer, Pak, ya kan, masih bisa saving. Bapak beli unit, ya kan, nah, Bapak dalam 50.000 kilometer, ya kan, udah balik modal pasti, Pak, buat DP, ya kan. Yang kedua, ya kan, sudah banyak konsumen yang menggunakan Hino. Jadi kalau mau beli di mana aja, atau Bapak sudah nggak mau menggunakan Hino, atau unitnya sudah usang, ya kan, nggak usah khawatir, Pak. Nyari konsumen yang udah pengen pakai Hino tuh banyak. Secondnya aja masih bisa mau dibeli, gitu. Kemudian balik dan jelaskan. Saya yakin kalau perusahaan Bapak tidak ada masalah dengan harga yang saya tawarkan, karena orientasi Bapak itu ke profit, ya kan. Perusahaan Bapak tentunya kita support dengan program-program total support Hino. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk menanggapi konsumen dari Habib. Lalu bagaimana lagi strateginya? Inilah alur dari handling objection. Biasanya konsumen itu memiliki keberatan, yaitu pertimbangan. Itu pasti konsumen mau jualan cilok, ya kan, Bang, ciloknya mahal amat, cilok masih tawar. Itu adalah konsumen, gitu, ya kan. Terus Anda beli somai, ya kan, Bang, somainya mahal amat, 2.000 bisa nggak sih? Kalau gue beli segerobak berapa, Bang? Nggak dapat diskon. Nawar loh. Itu adalah pertimbangan untuk konsumen membeli. Tapi kita runtut lagi. Misalkan konsumen mengatakan harga Hino itu mahal. Oke, Pak, boleh tahu, Pak, mahalnya di unit atau di spare partnya, Pak? Atau tipe mana, Pak, yang Bapak merasa mahal? Kita harus spesifikasiin dulu. Jangan kita mengeneralisasi bahwa semua harga Hino itu mahal. Enggak. Hino ada yang lebih murah daripada kompetitor, gitu. Karena dari saya alamin dan saya hitung, ya kan, cuma 1-2 unit yang harga Hino itu lebih besar dari kompetitor. Selainnya kita harga masih bersaing. Kenapa bisa lebih mahal? Hukum ekonomi, Pak. Semakin banyak orang yang nyari, ya kan, semakin mahal harganya. Semakin sedikit orang yang nyari, sedikit turun harganya. Hukum permintaan, Pak, gitu. Dari segi kalau harga mahal. Nah, kemudian ketika kita sudah identifikasi, empati lagi, ya kan, 3F. Oh, seperti itu ya, Pak. Ya, sebenarnya awalnya pun konsumen saya mengatakan bahwa Hino itu mahal, Pak. Tapi setelah tahu, ya kan, dalam 1 tahun dia bisa lebih profit menggunakan Hino, ya kan, dia balik, Pak, saya, Pak, gitu. Empati. Action yang kedua untuk benefit masalah harga itu mahal, ya gunain teknik USA. Apa itu USA? USA. Untung saya apa? Saya membeli harga sekian. Nah, itu dari segi keuntungan. Bagaimana jika dari segi spare part maupun unit? Kalau dari segi unit ataupun spare part, apa gunanya untuk saya?
Kalau saya beli, gunanya untuk saya apa? Manfaatnya apa untuk saya? Unit itu. Ada perbedaan ya. Kalau dari segi harga Anda USA atau USA. Untung saya apa? Kalau dari segi unit atau spare part ya kan, Agus. Apa gunanya untuk saya? Gitu. Enak ya, USA dan Agus. Untung saya apa? Kalau Agus, apa gunanya untuk saya? Ini dari segi harga, ini dari segi unit atau spare part. Gitu. Nah, selanjutnya, harga mahal. Kita harus empati. Identifikasi lagi, harga yang mahal apa? Unit, spare part, atau DP? Kalau DP udah sangat sulit nih Pak. Kenapa? Ini menyangkut pihak ketiga. Yang pihak ketiga pun punya yang namanya regulasi. Gitu. Saya salesman unit Pak. Saya bukan salesman yang namanya salesman leasing. Gitu. Kalau Bapak punya leasing rekanan dan punya DP yang lebih murah, saya terima Pak. Gitu. Saya terima, karena saya juga butuh unit saya keluar. Gitu. Nah, identifikasi kedua apa? Maksud Bapak unit kami yang mana Pak yang mahal? Gitu. Combro ya kan? Kan gue pengen belinya 130 HD, yang 130 HD lah yang mahal. Oh, 130 HD. Karoserinya Bapak mau yang mana Pak? Karena beda karoseri, harga juga beda loh Pak. Gitu. Makanya harus dispesifikasiin. Gitu. Nah, kalau misalkan konsumen itu bilang spare partnya mahal, nah spare partnya tipe yang mana Pak? Apakah yang kampas rem, kampas kopling, atau gardan? Karena ya nggak bisa di general Pak, harga spare part itu mahal Pak. Ada kompetitor yang harganya murah tapi durability-nya nggak lama. Hino ada yang mahal tapi durability-nya lama, apalagi operasional Bapak itu sangat sering gitu. Kalau sering-sering rusak, ya ganggu operasional malah lebih rugi loh Pak. Gitu. Nah, ini selanjutnya adalah bagaimana kita handling objection harga itu mahal. Saya akan mensimulasikan bersama Pak Epen sebagai salesman dan saya sebagai konsumennya. Kita akan hitung, kita akan bermain dengan angka. Dan kita akan berpikir secara logis, bukan secara emosional. Karena emosional berkembang ketika logis. Logis akan emosional. Gitu. Kalau sudah berpikir, oh ini untung buat saya, akhirnya emosional. Gitu. Bukan emosional dulu, Pak tampilannya bagus. Jaelah, ini buat nyari duit, bukan buat gaya-gayaan. Kalau Bapak ikut kontes baru dah, Mas, cabinnya gitu-gitu aja. Ya elah Pak, ini buat cari duit, ya kan. Yang menguntungkan buat Bapak, itu yang Bapak beli, ya kan. Harganya murah, nggak untung buat apaan Pak, ya kan. Kita hitung-hitung dari segi harga unit, kemudian dari segi berapa bawaan yang bisa dibawa oleh Bapak. Gitu. Yuk kita hitung, kita akan simulasi. Saya menjadi konsumen, Pak Epen sebagai salesman. Saya konsumen, Pak Epen sebagai salesman. Kita akan hitung-hitung dan saya di sini akan membuktikan, ya kan, bersama Pak Epen bahwa harga Hino tertentu yang dikatakan lebih mahal 100 juta, ya kan, ternyata itu memberikan dampak yang lebih baik daripada Anda membeli yang murah Pak. Yuk, cekidot. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Epen. Jadi bagaimana Pak Agit tentang penawaran unit Hino kami kemarin Pak? Harga yang Mas Epen berikan itu mahal banget. Oh gitu Pak. Selisih 100 juta. Bayangin kalau saya beli 10 ya kan, saya udah dapat 1. Jadi 11 saya. Oh, dibandingin dengan merek lain lebih mahal ya Pak Agit ya? Betul sih Pak, memang kalau kami lihat memang harga kami lebih mahal Pak. Cuma ya kalau kita bicara kita investasi jangka pendek dan jangka panjang, overall Hino pasti lebih menguntungkan Pak secara investasi. Salesman yang sebelah juga ngomongin gitu. Oke. Ya kan. Siap Pak Agit. Nah kalau Bapak berkenan, saya akan tunjukkan Pak bagaimana perhitungannya terkait dengan penanganan unit-unit kami Hino juga di-compare dengan merek yang Bapak sebutkan tadi Pak. Oh boleh, saya pengen lihat hitungannya malah Baik, gitu. baik. Nah gini lebih profesional nih. Baik, Gitu. Pak. Mohon izin Pak Agit ya. Boleh. Jadi yang tadi Bapak sebutkan terkait dengan lebih mahal, betul Pak, ini angkanya Pak 101 juta. Memang bener, unit kami yang baru di 2020 ini lebih mahal 101 juta. Wow. Tetapi kalau kita bandingkan tarik ke belakang Pak terkait dengan harga di 2017, ini harga jualnya unit kami itu yang ini itu lebih mahal Pak. Dia lebih mahal hampir 350 jutaan.
dibandingkan dengan merek yang tadi Bapak sebut itu kan. Nah, kemudian kalau tarik mundur lagi 5 tahun yang ke belakang untuk harga unit 2015-nya ini lebih lagi Pak, kita lebih mahal 353. Nah, jadi dari segi perbandingan unit baru dan unit bekas saja sebetulnya sudah kelihatan bahwa investasi kita untuk unit ini di Hino itu menguntungkan Pak. Seperti itu Pak Agit. Ini dari sisi unit Pak. Ya, ini mah Mas Epen bisa dihitung-hitung asal, bisa-bisaan sales. Ya, jadi begini Pak Agit. Jadi ini memang data ini kami tidak mengada-ngada. Jadi kita coba browsing Pak di berbagai media online, juga tanya-tanya beberapa broker terkait dengan harga jual kembali Pak. Jadi ini data bisa kami pertanggungjawabkan. Oh, saya kalau misalkan langsung lihat dari OLX itu salah satu bisa jadi Pak ya. komparasinya seperti itu kurang lebih. Jadi kami juga coba berusaha untuk lebih profesional Pak, tidak hanya data fiktif gitu, tapi ada buktinya. Ini dari mana sih harga ini, kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu terkait dengan perbandingan mengenai harga jual kembali dari sisi unit Pak Agit ya. Nah, berikutnya kami akan juga informasikan ke Pak Agit terkait dengan perbedaan biaya maintenance cost ya disebut sini untuk yang 3 tahun maupun 5 tahun. Untuk yang 3 tahun seperti ini Pak, ini terdiri dari preventive maintenance, ini periodic service ya Pak. Kemudian yang kedua terkait dengan periodic repair, ya ini ada rem, ada penggantian kopling. Kita yang ini lebih hemat Pak, 55 juta. Itu dalam 3 tahun ya. Ini dari sisi maintenance cost 3 tahun. Nah, kalau yang 5 tahun, nah ini preventive maintenance, periodic repair dan ada overhaulnya Pak. Jadi kita estimasi kurang lebih 300.000 km dalam 5 tahun itu overhaul engine, transmisi dan diferensial. Ini lebih besar Pak perbedaannya. Yang kami lebih murah di angka 57 jutaan. Dalam waktu 5 tahun. Dalam waktu 5 tahun. Setahun cuma 10 juta Pak. Ya, tetapi kita bisnisnya long term. Ya, kita bicara investasi jangka panjang terkait tadi perbandingan harga jual kembali dan juga kemudahan atau murahnya harga perawatan untuk kendaraan kami Pak. Tapi sih benar sih kalau saya hitung, misalkan saya beli unit sama Mas Epen ya kan 100 juta, 500 juta berarti ya kan kali 10. Oh iya benar. Nah, jadi itu kalau kita bicaranya kan kita bicara bisnis Pak Agit, kita tidak bicara hari ini, oh saya lebih murah gitu kan, tapi kita bicara jangka menengah dalam 3 tahun untuk kendaraan komersial dan kemudian jangka panjang di angka 5 tahun Pak. Jadi kita hitung harga jual kembali, kemudian juga terkait dengan maintenance-nya. Dari overall yang Hino dari sisi kami itu lebih menguntungkan, yang tadi saya sebut di awal, investasi seperti itu Pak. Berarti harga murah di awal belum tentu bisa beri dampak benefit ya? Iya. Nah, kemudian juga kan Bapak sudah tahu kan mengenai kualitas Hino seperti apa, ya seperti halnya di mining atau di perkebunan seperti apa, itu udah teruji lah Pak. Ini terbukti dengan harga jualnya kembali, jangan kan yang 3 tahun, yang 5 tahun sebelumnya juga tetap tinggi dibandingkan dengan kompetitor. Ini menurut saya jadi pertimbangan bisnis yang utama juga lah, seperti itu Pak. Nah, kemudian kami juga mempunyai hitung-hitungan Pak tentang komparasi efisiensi transport. Ya, ini terkait dengan daya angkut ya, mengenai daya angkut Hino dengan kompetitor. Kami ini hitung-hitungannya sampai dengan 5 tahun Pak. 5 tahun ini bisa menghasilkan kita keuntungan perbedaannya di angka 2 miliar Pak. Wow, bisa gede. Nah, seperti ini Pak perhitungannya. Jadi kami hitungkan, simulasikan mengenai muatan yang diangkut, baik dari sisi Hino maupun dari kompetitor, kemudian konsumsi bahan bakarnya, kemudian berapa sih per hari keuntungannya yang diperoleh, itu dikalikan 30, kemudian kali 12 dan kali total di 60 bulan dalam 5 tahun ya, dalam 5 tahun, sehingga secara komparasi kita masih menguntungkan di angka 2,1 Pak. Yaitu tadi kami sudah kumpas tuntas mengenai unit, kemudian maintenance, dan ini terkait dengan keuntungan dari sisi transportasi ya, transportnya, efisiensi transport. Tapi kan ini Mas Epen Odo loh, 30 ton, saya nggak berani ngangkut 30 ton. Ya. Ada di Dishub. Betul. Tapi biasanya kan memang dalam regulasi memang tetap kita ngikuti Pak. Tetapi faktanya di lapangan kan kita berbeda nih. Kita berbeda-beda dari setiap kondisinya. Tetap saja mereka kadang lebih tinggi. Memang aturan itu harus tetap kita berlakukan. Tapi dari sisi muatan pasti kita lebih unggul. Oh, maksudnya kuatannya.
Mas Epen di sini pengen ngejelasin juga bahwa Hino pun masih kuat buat bawa Bisa. banyak gitu ya, meskipun Bisa. regulasi dari pemerintah Tetap tidak harus mengizinkan gitu. Iya, tetap kita ikut itu. Oke, durability-nya berarti kalau misalkan saya sesuai dengan regulasi pemerintah lebih kuat gitu ya, Iya, lebih kuat. long term gitu ya. Lebih long term seperti itu. Itu dari sisi efisiensi transport. Kemudian ada hal lain Pak, kita juga ada mengenai telematik Pak. Ya kalau kita komparasikan dengan yang merek yang tadi Bapak sebut, kita ini free layanannya 5 tahun Pak. Kalau merek sebelah itu hanya 1 tahun. Jadi ini perbedaannya layanan Hino Pak. Oke. Ya memang nggak seberapa ya, cuma di angka nggak sampai 10 juta. Cuma ini kan bentuk dari total support kami Pak. Dari total support kami yang memang prioritaskan untuk efisiensi cost daripada konsumen juga memaksimalkan operasional daripada kendaraan. Yeah. Hino Connect ya? Hino Connect. Saya juga geleng-geleng itu bisa sampai 5 tahun. Selisihnya 4 tahun. Wah luar biasa ya, ini detail sekali nih Mas Epen gitu ya kan. Selain itu, masa sih cuman segitu doang, 100 juta loh. Ya. Jauh loh itu. Betul. Ya itu tadi yang bisa kami sampaikan terkait yang ada amount-nya Pak, atau ada value-nya mengenai uangnya. Di satu sisi memang itu yang kita sampaikan, tapi di sisi lain kita masih banyak Pak total support program yang kami punya. Ya ini Pak Agit bisa lihat, saya akan bukakan. Ini terkait program-program after sales service program di sisi servisnya. Kemudian yang di bawah ini adalah isi spare part-nya. Seperti contoh, kalau layanan FSP itu dengan booking service yang 60.000 km atau 2 tahun, kita di setiap workshop seluruh Indonesia itu ada namanya IM-Buy. IM-Buy itu Express Maintenance Buy. Jadi dimungkinkan pekerjaan yang 0 sampai 50.000 km itu hanya 59 menit. Oh cepet. Yes. Antri nggak? Nggak, dengan booking. Oh oke. Dengan booking, jadi di dalam IM-Buy itu kita sudah persiapkan 2 mekanik kanan kiri, kemudian juga ada caddy toolnya kanan kiri dan spare part yang dibutuhkan. Ya kalau Bapak lihat balapan di F1 kurang lebih begitulah, quick service ya Pak. Jadi baik tool maupun spare part yang dibutuhkan kita sudah siapkan, termasuk mekaniknya untuk mengerjakan sisi kanan dan sisi kiri itu berbeda dan tidak mungkin nanti beradu atau bentrok. Nah kemudian juga kita ada service car Pak Agit. Service car itu jadi kalau Bapak unitnya yang ada di tambang atau di kebun itu bisa menggunakan layanan service car kami. Dalam arti kami akan mengunjungi, tim kami akan datang menggunakan service car untuk support after sales service-nya di tempat Bapak, di sisi customer atau di site Pak. Kemudian juga kalau ada emergensi itu boleh juga memanggil layanan service car kami. Nah selanjutnya juga kita ada call center Pak Agit. Jadi bila mana Bapak ada keluhan atau apa boleh disampaikan. Itu dari sisi HMSC ada call centernya. Apalagi salesman cuma janji-janji surga gitu, habis beli ya kan. Jadi saya langsung bisa kontak langsung ya. Bisa kontak 24 langsung, jam ya. Melalui saya juga boleh Pak Agit. Gitu. Jadi saya memang sudah dididik nanti sebagai window-nya Pak Agit. Jadi tidak hanya hit and run lah bisnisnya gitu kan. Setelah jual unit, udahlah tinggalkan konsumen atau saya tinggalkan Pak Agit, enggak Pak. Saya seneng nih salesman begini. Karena saya berharap berikutnya Bapak beli lagi. Ada maunya juga. Agit. Jadi memang saya bicaranya jangka panjang Pak. Tidak hanya hubungan sesaat gitu. Ya kalau Bapak sudah menggunakan Hino ya berarti kan keluarga besar Pak. Sama dengan saya. Jadi keluarga besar Hino seperti itu. Nah selanjutnya Pak Agit ini ada kita juga kontrak Pak, kontrak servis Pak, banyak ada kontrak maintenance atau perawatan, kemudian juga ada repair price kontrak. Contoh dari sisi Bapak nih, unitnya yang lama-lamanya sudah apa? Oh waktunya nih overhaul nih. Bapak dari service planningnya udah bicara misalkan, kami akan bantu. Jadi kita biayanya berapa, kemudian waktunya kapan dieksekusinya, kita pasti bantu. Dan pasti nanti kita akan kasih harga khusus Pak. Wah kalau saya bikin gudang bisa dapat cuan dong? Bisa. Karena sebelah ada juga nih. Kalau yang gudang kemudian standarisasi daripada workshop Bapak, misalkan ada workshop, kami juga ada Pak programnya Pak. Jadi gitu. Fleet management system. Ya kita akan bantu nanti kita akan develop mengenai sistemnya, baik dari sisi workshop maupun dari sisi gudangnya atau warehouse-nya. Wah. Itu bisa banget seperti itu. Tambah cuan, jadi jangan cuman ini aja ya kan, sebelah soalnya Hino juga ya kan, cuman bingung mereka nyari spare part-nya. Nah, gitu ya. Bisa ke saya, jauh soalnya. Nah, kemudian ya kalau yang lain Pak Agit, ya tadi Bapak yang sampaikan itu ya sebetulnya kalau sesama konsumen ya itu kita coba setup dulu lah Pak.
ya dari sisi workshop Bapak maupun dari warehouse Bapak, ya kan, terkait yang tetangga sebelah itu kembali ke Bapak lagi lah yang seperti itu. Nah, tentunya nanti kita akan berikan juga terkait buku pengelolaan workshop itu seperti apa, Pak. Ya, ada manajemennya seperti itu. Ya, dan tidak kalah pentingnya kalau dari sisi servis, setelah misalnya Bapak membeli unit atau tidak membeli unit pun sebetulnya kami punya program, Pak. Ada untuk pelatihan atau training. Kan saya nggak beli, masa iya dikasih? Kan Bapak pengguna Hino yang lama masih ada. Oh iya sih. Baik dari sisi mekaniknya maupun drivernya itu boleh. Jadi kita ikut sertakan untuk melakukan pelatihan di sisi kami, Pak. Jadi seperti itu dari sisi servisnya. Kemudian dari sisi spare partnya tidak jauh berbeda. Kita dari program sisi spare partnya seperti ini, Pak. Kita ini ada spare part suku cadang HGP dan HOP. Jadi HGP ini asli yang dari Jepang, kemudian HOP ini HMSI original part. Jadi ini pilihan ya Pak, pilihan seperti itu. Made in Jepang, made in Indonesia ya, gitu ya. lebih seperti itu Pak. Nah kemudian juga ada lubrikan Pak, dari engine oil, transmisi oil, differential oil, kemudian oil power steering, radiator coolant kita sudah ada juga semua seperti itu. Nah, kemudian ada aksesoris juga. Selanjutnya ada yang kontrak suku cadang. Kalau tadi servis juga ada kontrak ya. Kemudian kalau di suku cadang ada namanya PPC part price kontrak. Kemudian juga nasional part price kontrak dan konsinyasi titip jual. Misalkan Bapak punya project di mana cuan. Ini Bapak luar biasa nih melihat potensi pasarnya. Cuan. Jadi kapan mau kami set up Pak? Seperti itu. Bisa aja. To the point juga. Jadi kalau udah di set up langsung beli unitnya jadi Pak. Ya, seperti ini ya. Nah ini sebetulnya bentuk support kami Pak. Jadi contoh di site misalkan di lahan kebun Bapak ya, kebun Bapak itu nggak usah jauh-jauh Pak ke dekat kami. Jadi di sana siapkan aja gudangnya. Kebutuhan spare partnya seperti apa kita set up kan Pak. Bersama tim planner dari Bapak. Ya kita diskusi spare part apa yang wajib di stok. Nanti tinggal ambil aja tiap akhir bulan kami akan cek. Kurang lebih seperti itu. Ya mungkin termasuk yang tadi Bapak yang tetangga sebelah, tapi itu dari Bapak kan, seperti itu. Tapi boleh kan? Cuan. Waduh, tentunya nggak boleh Pak. Nggak boleh ya. Tentunya nggak boleh yang seperti itu. Ya. Nah selanjutnya juga ada yang mengenai bukunya Pak, buku operasional mengenai spare partnya juga ada. Kemudian juga fleet management sistemnya juga ada untuk warehouse-nya ada dari sisi spare part. Plus sama dengan yang service untuk staff warehouse kita ada trainingnya Pak. Oh gitu. Bagaimana training untuk membedakan spare part asli dan palsu. Terus tata cara pengelolaan gudangnya. Letak-letak spare partnya. Kemudian juga seperti handling barang itu seperti apa, sikap kitanya, safety-nya, kemudian juga kesehatannya seperti apa di lingkungan kerja khususnya di gudang spare part kita akan ajarkan. Saya berarti jadi tinggal mikirin bisnis doang ya. Jadi segala support terhadap operasional unit kendaraan Bapak itu sebetulnya kami sudah siapkan. Itu yang untuk nilai memaksimalkan operasional kendaraan konsumen dan meminimalisir cost-nya Pak. Itu adalah total support kami, filosofi kami seperti itu. Luar biasa. Saya sampai terkesima loh dengan penjelasan Mas Evan ini. Ini kapan akan buat KPO-nya tadi? Boleh ya kan? Komit nggak nih ya kan? Kita sama-sama bikin komitmen nih. Deal? Deal. Oke, sip. Jadi makasih Pak. Thank you Mas Evan.